Ada dua cara untuk menyebarkan cahaya. Yang pertama, jadilah lilin yang menyebarkan cahaya, dan jadilah cermin yang memantulkan sinarnya. Cahaya apa yang harus kita pantulkan? Tentunya cahaya terang firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, renungan harian AKBP Resort Sutoyo, Sabtu 28 Oktober 2023, tertulis di Amsal 13 ayat 9. Demikian dikatakan, terang orang benar bercahaya gemilang, sedangkan pelita orang fasik padam. Dalam bahasa Batak dikatakan, panodang ni halak partigor, marsigor gordo, aliangku palito ni halak parjahat, mitopdo. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat Tuhan, ada sebuah kisah seorang buta yang sedang berjalan dengan tongkatnya di malam hari. Tangan kanannya memegang tongkat sementara tangan kirinya membawa lampu. Keadaan ini cukup mengherankan bagi seorang lelaki yang kebetulan melihatnya. Lelaki itu lalu bertanya, "Bapak, mengapa Anda berjalan membawa lampu sedangkan Anda tidak bisa melihat?" Orang buta itu menjawab, "Untuk menerangi jalanlah yang akan aku lalui." Dengan nada heran lelaki itu bertanya lagi, "Tetapi bukankah Anda buta dan tetap tidak dapat melihat jalan meskipun ada lampu?" Orang buta itu tersenyum sambil menjawab, "Meski saya tidak dapat melihat, orang lain masih dapat melihat saya. Selain membuat jalan menjadi terang, lampu ini dapat menghindarkan orang lain untuk tidak menabrak saya." Benar sekali jemaat Tuhan. Terang yang baik adalah terang yang dapat menerangi orang lain dan tidak hanya bermanfaat bagi kita, tetapi juga harus bermanfaat bagi sesama. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dunia yang semakin gelap sangat membutuhkan terang Kristus, dan terang itu akan muncul dari kehidupan kita anak-anak Tuhan. Cahaya Kristus hanya akan memancar dengan terang apabila kita melekat erat kepada Yesus yang sebagai terang abadi itu. Seberapa kuat kita melekat pada Yesus, sebesar itu pula lah terang yang akan terpancar dari hidup kita. Kita yang adalah anak-anak Tuhan harus dapat berdiri teguh atas kebenaran dan berani memberitakan kabar keselamatan yang hanya ada dalam Tuhan Yesus. Banyak dari antara kita yang sudah percaya Yesus puluhan tahun, namun kita perlu bertanya, apakah selama ini hidup kita telah menjadi terang bagi keluarga kita, bagi lingkungan sekitar kita? Atau malahan terang kita semakin pudar dan siap untuk padam? Saya sering mendengar keluhan jemaat yang memperdebatkan tentang kenapa orang yang berbuat jahat atau orang yang tidak jujur, kehidupan mereka kelihatan bercahaya, hebat, gagah, dan berkecukupan. Sedangkan di pihak lain ada orang yang selalu melakukan kebenaran, jujur, setia, dan memiliki karakter yang baik. Tetapi hidup mereka kelihatan susah, bahkan menderita. Bahkan kita dengar orang jahat sering mengalahkan orang yang hidupnya baik atau benar. Menghadapi realitas seperti ini, kadangkala ada orang Kristen yang jadi masa bodoh, bahkan akhirnya ikut-ikutan melakukan apa yang tidak baik. Benarkah cara berperilaku dan berpikir seperti itu? Mari kita belajar dari bagian firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini. Dengan tegas, pengamsal menyebutkan bahwa ada bedanya antara orang benar dan orang fasik. Walaupun di awalnya kelihatan sama-sama dan aman-aman saja, karena kedua-duanya mempunyai sinar. Itulah sebabnya dipakai istilah cahaya untuk orang benar dan pelita bagi orang fasik. Pada awalnya mereka sama, tetapi pada akhirnya mereka berbeda. Terang orang benar bercahaya gemilang, sedangkan pelita orang fasik padam. Jadi
awalnya sama-sama terang, tetapi pada akhirnya berbeda. Terang pada orang benar akan bercahaya gemilang, sedangkan terang pada orang yang fasik tadi, pelitanya bukan hanya redup, tetapi dia padam dan tak bercahaya lagi. Dari bagian Alkitab ini kita belajar bahwa walaupun di mata dunia, orang yang melakukan apa yang jahat kelihatan senang dan aman-aman saja, tetapi ingatlah pada akhirnya semua itu akan hilang, bahkan binasa. Sedangkan orang benar walaupun mereka terlihat biasa saja, tetapi terang yang ada pada mereka akan terus bercahaya gemilang. Jadi orang benar gemilang yang berarti dapat bertahan dan memiliki keselamatan, tetapi pelita orang fasik yang padam berarti akan berakhir dengan tidak membahagiakan, bahkan binasa. Oleh sebab itu, mari kita hidup benar dan jangan hidup atau ikut-ikutan dengan cara hidup orang fasik. Kita tahu Tuhan memberkati orang benar dan pasti akan menghukum orang fasik. Oleh karena itu, tumbuhkanlah kekuatan pada diri kita untuk bisa membuat pilihan yang terbaik, yaitu jalan yang terus di dalam terang, bukan jalan kegelapan. Dan hendaklah terang yang di dalam diri kita juga berguna bagi orang lain. Sebab saat kita memberi, kita akan menerima. Saat kita menolong orang lain, pada saat yang sama kita sedang menolong diri kita sendiri. Apa yang kita lakukan untuk orang lain, sebenarnya kita sedang melakukannya untuk diri kita sendiri. Saat kita memberi, kita akan menerima. Sama seperti orang buta di ilustrasi tadi. Justru ketika dia memberikan cahaya kepada orang lain, dan dialah yang menerima buah dari terang itu sendiri. Hiduplah dalam cahaya kasih Allah. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, Engkau mengenal kami dan mengetahui apapun yang kami lakukan. Tolonglah kami untuk melakukan apa yang benar supaya hidup kami gemilang dan diselamatkan. Mampukan kami untuk tidak berperilaku seperti orang fasik, dan perbaharuilah pikiran kami agar kami mengerti akan kehendak-Mu, agar cahaya kasih-Mu nyata dalam perbuatan kami, dan jadikanlah hidup kami hidup dalam kebenaran, agar terang kami bercahaya dan berguna bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, selamat memancarkan cahaya kasih Tuhan dalam setiap aktivitas Anda. Salam sehat, Tuhan memberkati.